jalan ke Tugu Jogja. Pergi ke sana naik sepeda. Ternyata sepedanya kempes di jalan. Akhirnya mampir ke bengkel Ibu Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memulai semuanya. Perkenalkan nama saya Lufika Tiko, SDA Alit pertama di Direktorat Ketenagakerjaan SDA. Salam kenal semuanya. Mohon izin waktunya untuk 15-20 menit ke depan membersamai di sini. Alhamdulillah tadi Master Rizky sudah bercerita banyak dan sudah banyak pertanyaan. Begitu. Ini hanya melanjutkan saja. Pastinya ada pretest yang pertama. Ini sebentar aja. Soalnya sedikit, pertanyaannya nggak panjang. Sebentar aja. Tetap dijaga semangatnya karena nanti ada pantunnya di depan sedikit. Gitu. Ini sebenarnya mau langsung dikerjain aja nggak apa-apa, kurang lebih waktu 4 atau 3 menit. Sebenarnya udah saya siapin lagu-lagu menenangkan untuk bersamai mengisi pretest, namun sepertinya ada kurang soundnya. Jadi bisa juga ya? Oh oke. Oh siap, terima kasih banyak Pak. Jadinya saya mau nyanyi. Oh iya. Sound aja udah ada, alhamdulillah. Sudah bisa masuk ya? Masuk. Bisa. Bukan saking tenangnya, lampunya terlalu terang. Jual piringan kan Bu daripada Mas Rizky? Tahu langsung salahnya. Tunggu 1 menit lagi ya.
master itu bukan master yang master banget gitu, atau master banget gitu. Ini masih terus belajar artinya di kami. Jadi mungkin nanti sesekali saya juga akan keluar kata-kata itu juga gitu, Bapak Ibu master sekalian. Oke, sambil dilanjut nggak apa-apa. Nah, terima kasih semuanya sudah mengisi pretest. Ini outline penyuluhan ada dasar hukum pemberantasan Indonesia, pengertian korupsi, perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap, gitu, bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor, kemudian strategi pemberantasan korupsi, dan yang terakhir integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Dasar hukum saya nggak menunjukkan semua dari awal. Kalau dari awal tuh ada dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pas masa Soeharto. Ini ada dasar hukumnya, ini ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini menjelaskan 30 jenis korupsi termasuk tindakan suap, pemerasan, dan gratifikasi yang sering kita dengar. Kemudian ada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Di sini mengatur tentang pelaporan gratifikasi atau tata cara pelaporan gratifikasi. Gitu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pembentukan KPK yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Yaitu KPK ini ditunjukkan tujuannya tuh dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, pengertian korupsi singkat corruptio, bahasa Latin biasanya kalau ada ini kan ada bahasa Latin sumber dari bahasa pengambilan korupsinya, corruption, corruptio, tindakan merusak, kejahatan, busuk, semuanya hal buruk yang bisa kita pikirkan itu di sana. Gitu. Kemudian World Bank juga mengeluarkan definisi dari korupsi sendiri pada tahun 2000. Itu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, lekat kepada para penyelenggara sektor publik. Gitu. Corruption has the power to rupture country beyond and its people beyond repair. Jadi korupsi ini bisa menghancurkan, merusak negara dan juga masyarakatnya sampai tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa diperbaiki. Jadi sebaiknya kita cegah. Perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap sebelumnya sudah dijelaskan juga di materi Master Rizky. Ini kita bercerita sedikit. Ada gratifikasi, pemerasan dan suap. Pak Lupi adalah seorang pejabat di Dinas Perizinan Kota Gotham City. Suatu hari Pak Lupi didatangi oleh Direktur PT BES sambil memberikan 2 unit HP model terbaru. Direktur tersebut berkata, "Ini hanya tanda pertemanan saja, Pak. Untuk menunjang kinerja tim Bapak. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Semoga berkenan." Pak Lupi menerimanya tanpa melaporkan ke KPK dalam 30 hari. Tindakan tersebut termasuk ke dalam? Wah, udah pada tahu ini. Ya, betul, gratifikasi. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi keluar juga ya di situ kan. Dalam kasus lain, direktur yang sama juga berkata kepada Pak Lupi, "Pak, kalau Bapak bisa cepat tanda tangan izin usaha kami minggu ini, saya akan transfer 100 juta. Gede banget 100 juta ke rekening Bapak." Pak Lupi setuju dan segera memproses izin tersebut lebih cepat daripada peraturan yang semestinya. Tindakan tersebut termasuk suap. Ini pretestnya jadinya benar semua. Benar semua, tapi post-testnya udah suap tepat sekali. Oke, karena apa? Karena ada transaksi di dalamnya. Transaksi langsung, uang diberikan oleh Pak Direktur PT BES untuk mendapatkan layanan tertentu dari Pak Lupi. Oke. Yang tiga. Dalam kasus lain, Pak Lupi berkata kepada direktur yang sama. Ini Pak Lupi yang bilang, "Izin ini bisa saya tanda tangani kapanpun, tapi kalau Bapak mau cepat keluar, harus setor 100 juta. Karena dia udah dapat 100 juta tuh di kasus yang kedua. Jadi bisa segitu kali sama dia. Kalau tidak bisa sangat lama prosesnya. Gitu kan?
Direktur PT BES ini terpaksa membayar karena takut proyeknya terlambat. Tindakan tersebut termasuk pemerasan. Pemerasan, tepat sekali, pemerasan. Karena apa? Karena pejabat itu melakukan tekanan atau ancaman, meminta juga dia. Dalam hal ini dia mengancam akan memperlambat proses perizinan PT tersebut. Ini kurang lebih bagiannya. Oke, perbedaan gratifikasi, pemberian hadiah atau fasilitas terkait jabatan bisa juga tanpa diminta. Biasanya tanpa diminta, nggak ada kesepakatan di dalamnya, seolah tulus ikhlas dari hati itu benar-benar niat tulus, tapi tidak ada yang gratis suap itu. Suap itu ada kesepakatan pemberian imbalan untuk mempercepat atau mempermudah sesuatu. Sedangkan pemerasan seperti di cerita yang ketiga tadi, itu pejabat memaksa atau meminta pihak lain untuk memberikan imbalan. Biasanya ada ancamannya biar maulah mereka. Gitu. Ini ada sedikit video atau dari Medit biar resolusi bagus dari KPK. Memberi dan menerima hadiah sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Nggak muncul. Tahukah kamu hadiah tersebut? Dapat berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang mengerikan. Hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar, kekeluargaan, dan tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Namun, jika hadiah tersebut diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, bisa disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya, seperti suap dan pemerasan. Lalu, bagaimana cara membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi sering dianggap sebagai hadiah tersebut karena bisa datang seketika tanpa diminta. Terkadang, pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal, tapi kalau berakhir meminta balas budi. Karenanya, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. Jika sifatnya transaksional serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi, maka bisa disebut sebagai praktik suap. Bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji. Nah, bagaimana dengan pemerasan? Pemerasan terjadi jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa atau meminta sesuatu kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik, pada pengusaha, bahkan pada rekan kerja. Dapatkah membedakan ketiganya? Pemberian hadiah jadi lebih bermakna kalau ada maksud tersembunyi di baliknya. Bersama KPK, ayo laporkan, kenali lebih jauh gratifikasi yang kita terima. Untuk melaporkan gratifikasi, klik go.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lebih lengkap soal gratifikasi. Ini tadi bedanya suap, gratifikasi, dan pemerasan. Kalau suap jelas sang pemilik kepentingan dalam artian masyarakat itu yang mendatangi penyelenggara publik. Kalau pemerasan penyelenggara publiknya yang aktif untuk melakukan hal tersebut. Bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Ini ada 5 sikapnya ya. Ekonomi itu pertumbuhan ekonomi efeknya jadi terhambat karena efek domino, mana ada investor yang mau menaruh menitipkan uangnya ke negara dengan jumlah korupsi yang tinggi, nggak balik yang ada tuh uang yang dititipin, bukannya berlipat ganda malah boncos.
kesehatan, salah satunya tadi sudah contohnya dijelaskan oleh Mas Rizky, itu dampaknya korupsi di sektor kesehatan, efeknya itu membuat masyarakat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, sulit untuk mendapatkan peralatan dan tenaga medis, juga sulit untuk mendapatkan obat-obatan yang layak. Gitu. Kemudian kemiskinan, yang pastinya korupsi dalam artian di sektor ekonomi juga akan meningkatkan kemiskinan di suatu negara. Pembangunan macam-macam jenisnya, ada yang dari markup atau mengurangi spesifikasi teknis yang sudah dikontrakkan, begitu. Cuman yang pasti efeknya akan memperburuk kondisi bangunan yang semestinya terbangun dengan baik, gitu. Jadi cepat rusak, gitu. Dan juga budaya korupsi yang sudah mengakar di tengah masyarakat dan dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan dipikirkan sebagai norma atau budaya di masyarakat tersebut, jangankan untuk mereka, efeknya itu jadi nggak tahu kalau hal tersebut itu tuh termasuk ke dalam tindakan korupsi, gitu. Strategi pemberantasan korupsi. Di sini KPK sudah menyiapkan 3 strategi pemberantasan korupsi, ya, Trisula pemberantasan korupsi. Itu ada penindakan, itu strategi represif KPK untuk menyeret pelaku korupsi ke meja hijau, mulai dari pengaduan masyarakat hingga akhirnya penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi. Efek harapannya dari Trisula penindakan ini, nanti pelaku korupsi itu takut untuk melakukan korupsi. Kemudian pencegahan itu mencakup perbaikan pada sistem. Jadi pelaku korupsi atau siapa saja yang berniat untuk melakukan korupsi itu nggak bisa melakukan hal tersebut karena sistemnya sudah mencegah untuk tindakan tersebut. Kemudian pendidikan, membangkitkan kesadaran masyarakat akan buruknya dampak korupsi dan betapa indahnya negara tanpa korupsi, sehingga harapannya ini membuat masyarakat itu nggak lagi kepikiran untuk melakukan tindakan korupsi. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi sebenarnya tergambar di belakang sini, ada bersepeda. Jumat bersepeda kakak, tapi ada singkatan lainnya aja, bisa diubah-ubah akronimnya: peduli kerja tiba, peduli, jujur, mandiri, kerja keras, adil, tanggung jawab, disiplin, berani, dan sederhana. Begitu. KPK juga mendefinisikan integritas itu sebagai integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Ini adalah sedikit kisah dari Muhammad Natsir, Menteri Penerangan RI pada tahun 1946. Beliau berkunjung ke Amerika Serikat, bertemu dengan guru besar Universitas Cornell, itu McTurnan Kahin. Kahin ini hingga kaget karena saat itu Muhammad Natsir menggunakan kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah ia jumpai pada pejabat publik negara manapun. Gitu. Di sini diceritakan di bukunya, Natsir 70 tahun kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan. Ada juga sedikit kutipan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2020. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Jadi lebih diutamakan untuk mencegah korupsi tersebut harapan. Oke. Alhamdulillah sudah sampai di hampir ujung. Boleh mohon izin untuk meluangkan waktunya sebentar, 4 menit untuk mengerjakan post-test. Pertanyaannya nggak lebih sulit dari yang pre-test, gitu. Jadi bisa 2 menit, pasti udah pernah membacanya. Ya bisa. Tapi saya sendiri yang nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak pakai apa, mau izin Pak. Bisa, nggak pakai kami nanti. Atau bisa juga ke itu Pak, join my quiz.
wis.com. Nanti tinggal masukin kodenya aja. Paksa jawab udah ya Pak. Itu kodenya Pak. Atau difoto dulu nggak apa-apa Pak, soalnya linknya akan aktif sampai seminggu ke depan. Jadi kalau ada yang kangen mau ngisi postes masih bisa seminggu ke depan. Nggak apa-apa Pak, difoto dulu Pak. Nanti bisa diisi setelahnya sambil sela-sela istirahat babak pertama Pak. Sudah difoto Pak? Difoto dulu aja nggak apa-apa, isinya nanti. Mohon izin saya, ya boleh Pak. Terima kasih. Nggak apa-apa Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Izin saya lanjutkan? Sudah? Oke. Ini ada sedikit kutipan aja dari Bapak Muhammad Nasir karena memang banyak hal yang dipelajari dari beliau. Jabatan dan kedudukan tak seharusnya mengubah keseharian, gitu. Ya. Korupsi merusak bangsa. Ya. Terus pemberantasan korupsi ini juga nggak bisa kita mengandalkan hanya dari penindakan aja dari KPK, Polri maupun KPK lainnya. Itu diperlukan kolaborasi dari kita semua, aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan budaya integritas dan juga tata kelola yang bersih. Begitu, terima kasih. Sekian dari saya. Bapak Ibu semua, barangkali ada pertanyaan, tidak dipaksakan. Karena pasti tadi dari Mas Desi juga cakep gitu. Penjelasannya sudah lengkap. Nggak apa-apa kalau oh boleh Pak. Ini itu terkait kata politik ya. Kalau di kampung itu ya sebenarnya saya di kampung itu kan ketika pada musim coblosan pemilihan itu seorang calon pejabat entah itu partai entah itu anggota DPR dan itu menawarkan bantuan, menawarkan istilahnya uang dan sebagainya dengan catatan
mengganti dengan mencoblos atau memberikan suara. Nah ini termasuk yang mana ini? Itu kalau kita terima dan kita iakan, jatuhnya kita menerima suap Pak. Kalau berdasarkan ini ya Pak, menerima suap karena ada kesepakatan di dalamnya. Karena ada transaksi langsung, dia membeli suara kita dengan uang gitu Pak. Dan juga sebenarnya korupsi itu benar perputaran yang sangat muter banget, karena itu kan dari sebentar. Karena apabila hal tersebut sudah menjadi budaya dan kita wajarkan, ya itu memang jadi salah satu yang sudah dipetakan di dalam dampak korupsi, itu mengubah budaya kita. Tapi kalau ada juga asumsi Pak, kalau nggak diterima, kami emang butuh banget Pak, gitu. Ya karena itu juga itu juga dampak korupsi dari ekonomi. Dan sebenarnya ada satu lagi, itu di aspek hukum, nggak masuk di sini aja, cuma memang ada aspek hukum di mana aspek politik di mana calon lurah, camat ini atau bupati itu menggunakan money politik di dalamnya, karena nantinya sesuatu yang didapatkan dengan uang gitu, contohnya jabatan bapak tersebut, pastinya dia nggak bakal mau dong ngerasa rugi pas menjabat nanti. Jadi bisa saja potensi kesedihan, potensi kita mungkin ngerasa enak di awal dapat uangnya, tapi selama 5 tahun ke depan potensi akan kerusakan yang bisa bapak tersebut bawa atau timbulkan itu pasti jauh besar Pak. Begitu Pak. Kalau secara hukum, misalkan masyarakat itu bersalah nggak kalau itu bantuan itu berwujud sebuah pembangunan gitu, untuk entah jalan, entah apa, ya, itu berwujud pembangunan. Jadi bukan berwujud uang ke masyarakat, tapi diwujudkan pembangunan untuk masyarakat. Itu kira-kira salah nggak secara hukum menerima seperti itu? Pertanyaan yang menarik Pak. Saya pikir sudah habis semua di Mas Rizky. Selama tidak ada Kesepakatan, dia diam-diam aja, tiba-tiba kita bangun, mau jalannya udah bagus. Tapi kalau ya, ada Pak, ini sudah kesepakatan dipasang kontrak karena nggak jadi ditakeli. nah itu ada kesepakatan. Selama tidak ada kesepakatan bukan suap, bantuan. kita nggak tahu apa-apa, dia yang mau dan ngelakuin, sudah, asalkan nggak ada kesepakatan itu Pak. Begitu Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Karena lebihnya mohon maaf. Oh, terakhir banget nih, jadi harus sudahan. Meminta tolong ada evaluasi penyuluhan untuk perbaikan dari kami ke depan. Di sini juga nggak banyak Pak. Boleh isi sekarang atau boleh isi nanti, karena lagi ini linknya tersedia selama 1 minggu ke depan. Boleh, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.